Senin pagi, bau nasi uduk yang berasal dari meja makan seperti memanggilku untuk meminta segera dimakan. Hangat, gurih, dan juga penuh semangat. Hal itu rasanya semangat banget aku mau ke sekolah. Pastinya bukan karena tugas ya, bukan juga karena pelajaran. Tapi karena ada harapan yang selalu aku impikan waktu itu. Soalnya, kata guruku, anak kelas 6 gak bakal lagi tuh disuruh ikut lomba. Kenalin, namaku Ronald Bangkit, tapi satu sekolah bahkan satu desa memanggilku dengan nama Babe. Dari kelas 2 sampai kelas 5, aku selalu terpilih untuk ikut lomba di sekolahku. Padahal, waktu pemilihan, aku sengaja tuh biar gak kepilih, tapi entah kenapa aku selalu terpilih. Yang itu di tengah pelajaran, Ibu Dewi memanggilku. Nanti kamu ikut ibu ya ke ruang kepala sekolah. Hatiku pun langsung deg-degan waktu itu. Dan setelah aku menemui kepala sekolah, Bu Amanah bilang kepadaku, kamu nanti ikut lomba kewirausahaan ya. Mendengar itu, aku cuma bisa diam waktu itu. Dalam hatiku, lomba lagi. Tapi Ibu Amanah mencoba meyakinkanku dengan berkata, soalnya cuma kamu yang bisa ibu percaya. Setelah itu, aku cuma bisa mengangguk dan menerima permintaan Bu Amanah. Mulai hari itu, hariku mulai kembali seperti dulu. Berangkat sekolah cuma buat latihan untuk lomba. Waktu itu aku latihannya di perpustakaan yang tadinya rapi, bersih, dan harum, sekarang seperti menjadi dapur pribadi milikku. Hari-hari berlalu, tanganku sudah mulai terbiasa, kepalaku sudah mulai hafal dengan resep-resep dan urutan cara membuat puding waktu itu. Dan akhirnya kerja kerasku waktu itu tidak mengkhianatiku. Aku mendapat juara 1 di 2 lomba, yaitu tingkat kecamatan dan juga kabupaten. Setelah mendapatkan juara 1, Ibu Amanah kembali memanggilku ke ruangannya. Dia menyuruhku untuk lanjut ke tingkat provinsi. Gila. Karena untuk lomba provinsi, latihannya waktu itu lebih keras. Aku bahkan disuruh latihan sama Bu Amanah waktu libur tiba. Waktu itu Bu Amanah sampai menyewakan guru khusus untukku. Dia yang secara pribadi mengajariku di rumahnya. Singkat cerita, beberapa hari sebelum perlombaan pun tiba. Aku harus segera berangkat ke kota lombaku. Waktu itu aku menaiki bis bersama 2 orang guru. Akhirnya bus kami sampai ke kota Blora waktu itu. Setelah turun dari bis, kami semua akhirnya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Besoknya aku pun berangkat ke tempat sekolah yang jadi venue lomba itu. Tempatku lomba waktu itu ada di tengah lapangan yang cuman tertutup oleh besi di atasnya. Panas banget pastinya. Waktu itu jam menunjukkan waktu jam 12. Kompor minyak tanah sudah ku pasang. Bahan-bahan yang disiapkan sudah aku taruh semua di atas meja. Keringat aku berjatuhan, namun aku tetap semangat waktu itu. Singkat cerita, waktu lomba pun selesai. Waktu itu aku sudah menyiapkan semuanya di atas meja. Alat-alat juga udah rapi dan juri sudah mulai berkeliling untuk mengecek satu persatu peserta. Di sela-sela itu, tiba-tiba guruku ke depan mejaku dan berkata, ini penjelasan hafalin ya sebelum juri datang. Dia berkata seperti itu kepadaku sambil memberiku 2 kertas dengan full tulisan. Ya bener aja, ya kali aku suruh ngafalin sebanyak itu hanya dalam waktu 10 menit. Akhirnya aku memilih nekat. Aku taruh aja kertas itu dalam laci waktu itu. Dan waktu juri datang, aku jawab pakai hati dan pengalamanku aja. Aku cuma jawab yang aku tahu dan aku gak jawab yang aku gak tahu. Tapi aku percaya pada diriku sendiri waktu itu. Akhirnya juri pun pergi. Lomba pun selesai. Beberapa hari kemudian, hari Senin pun datang lagi. Aku berangkat sekolah seperti biasanya. Dan saat upacara tiba, aku dipanggil Bu Amanah di tengah-tengah upacara. Bu Amanah mengumumkan kalau aku masuk 10 besar dalam lomba itu. Akhirnya aku diberi piala kecil waktu itu. Piala kecil yang terbuat dari kayu, tapi rasanya lebih berharga dari emas buatku waktu itu. Sekarang aku tahu kalau kita berani melangkah, kita gak cuma dapat piala, tapi juga pelajaran yang bakal hilang seumur hidup. Namaku Ronald Bangkit, sekian ceritaku. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.